Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqillah haitsu ma kunta. Para penyimak dan pemirsa daripada channel YouTube, kita hari ini akan sampai kepada pembahasan tentang peran ulama dan santri dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan sebuah peran spesifik yang bisa kita buka dalam lembaran sejarah, yang bisa kita baca dari berbagai catatan dan berupa buku-buku yang mungkin lebih banyak berada di Leiden, berada di negeri Belanda ketimbang di negeri kita. Karena sesungguhnya Belanda memang cukup terkejut-kejut. Memasuki tahun kesekian ratus tahun, dia belum mampu menembus jantung-jantung kekuatan Islam, terutama Aceh. Menurut catatan sejarah umum yang kita bisa baca, Aceh itu baru dianggap ada dalam genggaman Belanda di tahun 1913-an. Tapi warga Aceh tetap mengatakan sampai hari ini mereka menolak takluk dan mereka tidak pernah merasa dijajah oleh orang-orang Belanda. Mari kita lihat kenapa Aceh bisa begitu lama jatuh ke pangkuan Belanda menurut catatan sejarah versi A. Kalau sejarah versi perjuangan warga Aceh, mereka bilang mereka tidak pernah dijajah. Yang perlu dipahami, fungsi Aceh adalah menyelamatkan Indonesia tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, karena dalam konvensi internasional, apabila ada sebuah negara dijajah oleh sebuah negara melebihi batas 150 tahun masa penjajahan, maka negara tersebut menjadi milik para penjajah. Alhamdulillahi Allahu Akbar. Orang-orang Aceh dimotori oleh para ulama. Dari yang namanya Ule Balang, yang namanya Tengku, yang namanya Menasah, yang namanya masjid, yang namanya pesantren-pesantren, pusat-pusat pendidikan, ya, tempat-tempat penggemblengan para pemuda-pemuda yang siap berjihad membela negara dengan semangat tauhid, dengan semangat Islam. Jadi mari kita lihat satu persatu. Kalau kita tarik dari Pulau Sumatera, kita akan bertemu dengan perjuangan yang juga disambung oleh para ulama-ulama yang ada di Sumatera Selatan. Ulama-ulama yang ada di Bengkulu, di Jambi, ulama-ulama yang kemudian ke bawah kita bertemu dengan Lampung. Nah, kita coba sandingkan bagaimana perjuangan orang-orang yang berjihad di tanah Rencong disambung dengan pemuda-pemuda Islam yang ada di tanah Sumatera Barat. Sebelumnya kita lihat Sumatera Utara. Sumatera Utara telah mengalami sebuah pemberitaan yang kurang proporsional, karena ternyata di Sumatera Utara umat Islam yang berjumlah sekitar 80%. Keberadaan Sisingamangaraja ke-12 atau Sisingamangaraja sebelumnya dan seterusnya merupakan sebuah komando jihad untuk melawan penjajahan Belanda. Ada orang yang coba-coba menyebut-nyebut bahwa Sisingamangaraja ke-12 itu adalah orang non-muslim alias Kristen alias kafir. Bohong. Karena sesungguhnya Sisingamangaraja ke-12 itu memiliki bendera yang bertatahkan syahadatain la ilaha illallah. Bendera yang bertuliskan la ilaha illallah itulah yang dipegangan oleh panglima-panglima tempur dalam menghadapi invasi orang-orang Belanda, orang-orang kafir yang orang Aceh menyebutnya kafe, orang kape, maka mereka telah menjadikan Sumatera Utara sebagai sebuah daerah yang mayoritas Muslim. Kita bisa lihat bagaimana Sultanan Maimun, bagaimana yang namanya Kesultanan Delhi, dan sederet nama-nama tempat-tempat yang kita tahu di Sumatera Utara itu titik-titik dominan masyarakatnya adalah beragama Islam. Kemudian kita bergerak ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kita tidak bisa memungkiri sosok seorang yang bernama Tuanku Imam Bonjol. Dia bersama dengan beberapa kawan-kawan mereka, dari yang namanya Piambang, dari yang namanya Tuan Punan Renceh, dan sederet nama-nama para ulama-ulama muda yang mereka keilmuannya juga cukup mumpuni. Mereka memang diadu oleh Belanda untuk bertengkar secara konflik horizontal dengan pihak orang-orang adat. Alhamdulillah, kelihayan dan kemampuan untuk terus berdakwah dengan cara-cara yang berhikmah,
dengan cara-cara yang bervariasi, dengan cara-cara yang menggugah, maka orang semua tahu bumi ranah Minang, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Orang-orang Sumatera Barat selama dia mengaku Minangkabau, diduga dan dipastikan 100% mereka adalah Muslim. Kalau ada orang dari Sumatera Barat mengaku-ngaku bukan Muslim alias kafir, dia adalah kosleting. Dia telah menjadi manusia yang kehilangan akar kesejarahan sebagai putra ranah Minang. Ini adalah fakta. Maka kita ingin katakan kalau kita tarik nanti ke Pulau Jawa, kita akan bertemu dengan Banten, Kesultanan Banten. Di Banten ini kita akan berhadapan dengan orang yang bernama Syekh Yusuf, yang sebetulnya dia berasal dari Sulawesi Selatan. Pembuangan dia berlapis air sampai dia dibuang ke Afrika Selatan. Makanya di daerah Banten itu ada Universitas Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itulah yang kemudian melakukan tindakan edukasi kepada masyarakat, dan di Banten dikenal para jawara-jawara, para pendekar-pendekar yang mereka punya jiwa jihad yang tinggi, keahlian bela diri yang tinggi, dan mereka mempunyai jiwa Islam sebagai landasan utama perjuangan mereka. Di Banten kita tahu lebih dari ratusan pesantren. Kalaupun kita seberang sampai di Lampung pun demikian, terus kita naik ke atas kita akan berjumpa. Ya, termasuk di Sumatera Utara itu ada pesantren Sipiro, pesantren yang melahirkan ulama-ulama. Termasuk di Sumatera Barat ada Diniyah Padang Panjang, Rahmah El Yunusiah, seorang wanita yang membuka kelas pertama yang ada di Al-Azhar Mesir. Dengan kemampuan dia berhujah, dia bisa berbicara langsung kepada penanggung jawab pengelolaan Al-Azhar Mesir Kairo. Dia akhirnya membuka kelas banat, kelas kaum perempuan. Itu ada catatan buat kita. Di masa-masa penjajahan Belanda, di masa-masa perjuangan mengisi kemerdekaan, Rahmah El Yunusiah telah berbuat, dan dia telah memberikan satu sumbangsih yang kita akan bahas khusus pada sesi yang lain tentang peran muslimah dalam perjuangan. Tapi intinya kita akan lihat bahwa pesantren, para ulama, santri itu akan menjadi pilar-pilar kemerdekaan bangsa kita. Kalau kita agak ke tengah, kita berjumpa dengan daerah sekitar Jakarta. Kita akan bertemu dengan yang namanya Pitung Pitulung. Pitung Pitulung itu adalah 7 murid utama dari seorang ulama yang terkenal di Betawi, tapi sebutan sering disebutkan kepada si Pitung. Dan mereka berjihad untuk menghadapi orang-orang Kristen, orang-orang Belanda, yang mana mereka berani untuk membela rakyatnya, dan mereka banyak yang dibunuh. Bahkan konon dalam sejarah, Pitung yang menjadi tokoh legendaris pun dibunuh dengan sangat kejam dengan ditembak di bagian yang membuat beliau akhirnya menghadap Allah dalam keadaan syahid. Jadi tanah Betawi, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok itu adalah daerah para ulama, para pejuang. Tidak akan bisa orang menutupi siapa Kiai Haji Nur Ali. Orang akan tahu yang namanya Tiga Raksa Tangerang. Orang akan tahu Batu Ceper, Belendung Tangerang. Itu daerah-daerah para ulama dan pejuang. Jadi kalau ada orang-orang yang meremehkan, bahkan memain-mainkan pesantren dengan mempersulit bantuan, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan santri. Karena kita sama mengetahui ada tindakan-tindakan yang menurut para ahli ilmu medis, menurut WHO, menurut undang-undang yang ada, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan atas nama apapun yang menyasar pesantren. Dan ini peringatan buat seluruh pimpinan pesantren agar mempertanyakan klausul konstitusi, mempertanyakan dasar sebab mengapa adanya tindakan-tindakan yang hanya menyasar pesantren. Semua tentu tahu yang saya maksud. Nah, mari kita tengok bagaimana jalur Jawa Barat. Jawa Barat penuh dengan ulama-ulama pejuang. Kita tidak akan pernah melupakan nama Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Zainal Mustafa, sederet nama-nama Kiai Haji Nur Ali. Maka kita akan bisa tahu bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan umat Islam, saripatinya adalah perjuangan para ulama dan santri. Kalau kita tarik sampai ke daerah Nusa Tenggara Barat, semua orang tahu orang-orang Bima, orang-orang NTB dalam sejarah budaya bangsa kita, secara sosio-antropologis, orang-orang Bima, orang-orang NTB tidak boleh pergi keluar kampung kalau pembacaan Al-Fatihahnya belum fasih. Jadi kita bisa paham kawan-kawan dari Bima, kawan-kawan dari Nusa Tenggara Barat yang mereka yang Muslim tentunya karena memang dominan Muslim, itu mereka bisa diduga kemampuan baca Qurannya jempolan. Ini sejarah.
Kalau sekarang ada yang tidak begitu, kesalahan bukan pada sejarah, kesalahan pada yang bersangkutan dan orang tua serta tindakan pendidikan yang tidak membuat mereka seperti yang pernah didahului oleh orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita tarik dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah, dari timur, selatan, tenggara, barat, dan segala macam, negeri ini diisi oleh para ulama-ulama dan para pesantren yang diisi para santri dan ulama yang mereka menjadi sumbangsih kontributor terbesar ruh jihad untuk negara ini merdeka. Maka dari itu, melalui penyampaian ini kepada semuanya teman-teman yang masih menekuni dunia pesantren, jangan merasa kecil. Kita boleh ingat bahwa kita pernah punya peran. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tentunya kebersamaan antara cendekiawan muslim, tokoh-tokoh ormas-ormas Islam yang ada didirikan sebelum masa-masa kemerdekaan ini diproklamasikan. Kita bisa tahu yang namanya Jamiat Khair, Al-Irsyad, sederet nama-nama lain seperti Persatuan Umat Islam, Persis, yang mengemuka adalah Muhammadiyah dengan NU. Artinya semua ada. Semua gerakan yang dimotor oleh keluarga-keluarga besar orang-orang Arab yang mereka lebih berjiwa jihad menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Karena orang-orang Arab yang berasal dari negeri berbagai jazirah Arab, ketika dia sudah di Indonesia, mereka lebih menyatu dan merasa sebagai orang Indonesia. Karena mereka punya ikatan tauhid, ikatan syahadatain. Berbeda dengan ada satu etnis yang mereka dikenal dengan diaspora darah. Mereka tidak pernah punya itikat baik untuk membuat negara ini sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagai kesimpulan kepada seluruh para pimpinan pesantren, kepada seluruh santri-santri yang mendengarkan penyampaian ini, ingat bahwa kita punya sumbangsih yang tak tergantikan karena ulama-ulama kita, guru-guru kita, pesantren-pesantren kita, dan berbagai peristiwa heroik, baik menghadapi penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, ternyata memang tercatat tinta, darah, dan air mata daripada orang-orang pesantren dan para santri adalah sebuah fakta sejarah. Semoga seluruh para santri se-Indonesia, seluruh para ulama dan pemimpin-pemimpin pesantren se-Indonesia, seluruh ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang berdakwah di lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, LSM, ormas, dan partai-partai Islam, maka kita satu padu untuk membangun kekuatan umat. Kita ingat Allah mengingatkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita akan menghadapi mereka, memang tidak ringan. Dalam fase mulkan jabariyah seperti ini, memang kita berada pada masa yang membuat kita harus bersabar. Kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam pendekatan diri kepada Allah, kesabaran dengan pemahaman jihad fisabilillah, dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi munkar. Semoga seluruh keluarga besar pesantren di Indonesia tanpa kecuali, selama Allah dan Rasulnya, selama Quran dan Sunnah, selama garis pendahulunya diingat, kita akan bersama dalam semangat izzul Islam wal muslimin. Indonesia baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Negeri ini negeri kita semua. Siapapun Anda adalah warga negara Indonesia. Kami umat Islam mayoritas muslim punya kewajiban untuk mengurus negeri ini menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang para ulama dan santri. Selamat hari kemerdekaan kita yang ke-76. Semoga pesantren-pesantren, santri-santri semakin percaya diri bahwa kita adalah bagian daripada proses kemerdekaan tersebut, mengisi kemerdekaan tersebut, dan melawan siapapun yang ingin menjajah negeri kami. Kami tidak akan pernah membiarkan penjajahan itu terulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah memberkahi kemerdekaan, hari kemerdekaan yang ke-76 dengan lahirnya para pejuang-pejuang yang siap mengusir para penjajah dengan cara-cara yang dilakukan di lapangan sesuai dengan situasi dan keadaan yang perlu dirancang, bukan dalam bentuk penyampaian seperti ini. Sekian, semoga menjadi perhatian, kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Negeri ini dalam bahaya. Siaga satu umat Islam, Indonesia merdeka,
Kemerdekaan adalah warisan para ulama, warisan pendahulu kita, dan semua punya hak untuk mengatakan negeri ini dijaga dengan izin Allah, negeri ini berjaya dengan pertolongan Allah, dan negeri ini akan dipimpin oleh orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.